Baik, sekarang kita lanjut ayat 198. Ya, baik. Sekarang kita lanjut. Lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha nuzulam min indillah wa ma indallahi khairul lil abrar. Nah, perhatikan cara membacanya. Lakini, la dua harokat, ada alif kecil. Lakinil ladzina, ladzi lembut. Lakinil ladzina taqaw, ladzina taqaw rabbahum lahum jannat, atau bisa juga lahum jannatun tajri. Ya. Kemudian diulangi dari sini. Lahum ja, cepat masuk. Janna, nun tasydid dikasih lama n-nya. Jannatun ta, baris dua ketemu ta, tahan lama. Jannatun tajri, je dipantul, je tajri min tahtihal, sukun ketemu ta lama, min baru tahtihal, ha dan ha besar, ha tipis dan ha besar, min tahtihal anharu, ya nun sukun ketemu ha cepat, tak boleh ditahan lama. Anharu khalidina, kha bunyi, khalidina fiha. Ya. Setelah berhenti fiha, ulangi dari sini. Khalidina fiha nuzulam, z zu. Kemudian baris dua ketemu mim lama. Nuzulam min in. Nah, kalau yang ini nun sukun ketemu ain cepat, tapi yang ini nun sukun ketemu dal lama. Jadi min indi, ya. Nuzulam lama, nuzulam min indillah. Lanya tipis. Bukan Allah, min indillah. Tapi yang benar min indillah. Lah. Nah, panjang ya. Kemudian wa ma inda, sama ini nih, tapi ini baris atas, kalau ini baris bawah. Indi, ini indallahi, nah, baru tebal huruf lo, lamnya, karena baris atas sebelumnya ya. Wa ma indallahi khairul, nah, hi kha, satu ha besar, satu kha bunyi. Kemudian khairul lil, baris dua ketemu lam, cepat masuk, tidak boleh lama dan tidak ada huruf n. Ya, langsung khairul lil ab. Nah, lil ab dipantul lagi sama dengan dal, ya. Kalau ada dal jim, ya. Jim dipantul ini juga b. Lil abror. Nah, ro-nya panjang 4 harokat karena kita akan berhenti mat arid di sukun. Jadi khairul lil abror. Ya, baik. Sekarang Bapak Ibu silakan disimak baik-baik. Saya akan bacakan, tidak ada yang ikut. Dengarkan dulu semua 3 kali ya. 1. Lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri, lahum jannatun
tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Dua. Ya, sampai di sini saja dulu. Dua, dengarkan. Lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Ya, bisa juga dimulai dari sini. Jannatun tajri, baru diulangi dari sini. Tajri min tahtihal, boleh. Ya, tiga, dengarkan, tidak ada yang ikut. Lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Ya, sekarang ikut semua, tidak ada yang diam. Ayo 1164 yang sudah bergabung, mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Dua, ikut semua. 1, 2, 3. Lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Tiga, ikut semua. 1, 2, 3. Lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Alhamdulillah. Sekarang murojaah sama-sama. 1, 2, 3. Lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Nah, sekarang kita lanjutkan. Dengarkan, saya baca 3 kali. Tadi saya sudah jelaskan ya cara membacanya. Khalidina fiha nuzulam min indillah wa ma indallahi khairul lil abrar. Dua, dengarkan dan ikut. Afwan, dengarkan saja, tidak ada yang ikut. Khalidina fiha nuzulam min indillah wa ma indallahi khairul lil abrar. Tiga, dengarkan, tidak ada yang ikut. Khalidina fiha nuzulam min indillah wa ma indallahi khairul lil abrar. Nah, sekarang ikut semua, tidak ada yang diam. Ayo 1160 yang sudah bergabung. 1, 2, 3. Khalidina fiha nuzulam min indillah wa ma indallahi khairul lil abrar. Dua, ikut semua. 1, 2, 3.
khalidina fiha nuzulam min indillah wa ma indallahi khairul lil abrar. Tiga. Serang. Ikut semua. 1, 2, 3. Khalidina fiha nuzulam min indillah wa ma indallahi khairul lil abrar. Alhamdulillah. Sekarang murojaah sama-sama. 1, 2, 3. Khalidina fiha nuzulam min indillah wa ma indallahi khairul lil abrar. Nah, sekarang ikut semua dari awal kita murojaah satu ayat full. Semua konsentrasi di layar. 1, 2, 3. Lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha nuzulam min indillah wa ma indallahi khairul lil abrar. Ya, baik, sekarang kita tadabbur dulu ya ayat ini. Lakinil ladzina, akan tetapi orang-orang yang lakinil ladzina taqaw, orang yang bertakwa, rabbahum, Tuhan mereka, kepada Tuhan mereka. Nah, ini orang-orang yang bertakwa, apa balasannya kepada mereka dari Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana kita tahu bahwa orang yang bertakwa itu berusaha menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya dan menjauhi apa yang dilarang. Kalau misalnya diperintahkan sholat, dia sholat. Diperintahkan dia puasa, dia puasa. Diperintahkan dia membayar zakat, dia bayar zakat. Diperintahkan dia berhaji, pergi berhaji bagi yang mampu. Begitupun sebaliknya, kalau dilarang mencuri, dia tidak lakukan. Dilarang menipu, dia tidak lakukan. Dilarang membunuh, dia tidak lakukan. Semua yang dilarang, dia tidak lakukan. Itu namanya orang yang bertakwa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lahum, bagi mereka adalah jannatun tajri. Ya, jannatun tajri, surga-surga yang mengalir min tahtiha, dari tahtiha bawahnya al-anhar, sungai. Masya Allah. Jadi nanti dia akan berada di dalam surga di mana dia akan ditempatkan di atasnya dia tinggal, di bawahnya ada sungai-sungai, ya, dia melihat di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir. Khalidina fiha, dia kekal di dalam surga tersebut. Masya Allah. Kita saja pergi rekreasi, Bapak Ibu sekalian, di alam terbuka yang sangat alami pemandangannya, ya, di dekat gunung-gunung ada sungai, airnya mengalir, terdengar bagaimana aliran sungai itu gemercik air. Masya Allah, ya, baru gemerciknya kita dengar itu sudah menjadi terapi perasaan bagi kita, ya, bagaimana kita mendengarkan suara alam, ya, natural. Apalagi kalau sambil kita melihatnya, memandangnya, Masya Allah, tabarakallah. Apalagi kalau jernih airnya, ya, sungainya ini yang kita lihat di dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keindahan sungai yang ada di dalam surga. Masya Allah, bagaimana airnya, bagaimana bentuknya, itu tidak bisa kita bayangkan walaupun kita maksimal membayangkannya. Yang jelas, nanti akan dilihat saat berada di dalam surga dan kita tidak bisa membandingkannya lagi dengan dunia yang sangat terbatas itu. Tapi akhirat adalah sangat indah. Dan orang yang bertakwa inilah yang akan masuk ke dalam surga dan kekal di dalamnya. Masya Allah. Ya, semoga kita termasuk
orang-orang yang bertakwa. Makanya selalu diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya haqqa tuqatih. Jadi sudah beriman masih disuruh untuk bertakwa. Coba perhatikan di ayat tersebutnya dalam surah Al-Imran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Setelah beriman tetap disuruh ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Tapi bukan sekedar takwa biasa, haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Bukan hanya sekedar sholat tapi tidak khusyuk sholatnya, bukan hanya sekedar berinfak tapi infaknya bukan karena Allah, mau dilihat ria. Jadi betul-betul kalau kita sholat karena Allah, ya, bukan karena suami, bukan karena istri, bukan karena anak, bukan karena orang lain, tetangga, bukan. Kita sholat karena Allah. Begitupun dengan kita berinfak. Saat berinfak karena Allah semata. Ya, saat kita puasa karena Allah. Nah, itulah yang disebut dengan haqqa tuqatih, takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Begitupun ketika kita meninggalkan kemaksiatan, keburukan, kejahatan, bukan kita tinggalkan karena lihat orangnya atau lihat satu dua ini, tapi karena Allah kita tinggalkan. Kita takut akan azab Allah SWT. Inilah yang akan khalidina fiha, kekal di dalam surga. Ya, nuzulan min indillah, sebagai karunia. Nuzulan itu sebagai karunia dari sisi Allah. Jadi orang yang masuk surga adalah karunia dari sisi Allah, disebabkan karena ketakwaannya saat waktu hidup di dunia. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah yang menjadi PR kita. Setelah kita menyatakan keimanan kepada Allah dan beriman kepada 6 rukun iman, ya. Di dalam rukun iman kita itu ada 6. Kita mempercayai 6 rukun iman itu, maka lanjutkan dengan ketakwaan. Rajinlah sholat, rajinlah mengaji, membaca Al-Quran. Ini adalah bagian daripada ketakwaan, ya. Puasa sunnah, sholat tahajud, sholat duha, berinfak, bersedekah, ya, menolong orang lain, itu bagian daripada ketakwaan. Insya Allah tidak sia-sia Bapak Ibu, karena bagian dari ketakwaan yang dimasukkan pelakunya ini ke dalam surga dan kekal di dalamnya, itu adalah karunia dari sisi Allah. Maka teruslah bertakwa. Jangan pernah mengatakan saya sudah bosan bertakwa, saya mau berbuat dosa saja. Naudzubillah, ya. Nah, terus bertakwa, insya Allah kalau kita mendapatkan karunia dari Allah, maka kita tentunya akan masuk ke dalam surga, ya. Wa ma indallah, dan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, khair, lebih baik, lil abrar, bagi orang-orang yang berbakti. Nah, Masya Allah, ya, kalau di dunia ini kan tempat kita berbakti yang paling utama sebelum menikah bagi perempuan adalah kepada kedua orang tuanya. Kalau laki-laki juga begitu, kepada kedua orang tuanya. Nah, setelah menikah, maka bakti yang paling utama bagi seorang perempuan adalah kepada suami. Nah, laki-laki adalah kepada kedua orang tuanya. Walaupun demikian, tetap bertanggung jawab juga kepada istrinya dan anak-anaknya, ya. Dan tentunya bakti bukan berarti kepada suami yang utama lalu kemudian dilupakan orang tua kita. Bagi ibu-ibu yang sudah menikah, tetap kita harus berbakti. Hanya saja tetap komunikasi dengan suami, ya. Insya Allah suami yang baik akan memberikan peluang, ya, dan akan memberikan jalan mudah untuk tetap berbakti kepada orang tua sekalipun kita berjarak, ya, mungkin tempat tinggal dengan mereka. Berbakti kepada siapa lagi? Pada suami, kepada orang tua, kepada guru. Ya, untuk mendapatkan keberkahan ilmu itu adalah berbakti kepada guru. Ya, saya masih teringat ketika, Masya Allah, ya, ketika guru-guru kami, banyaknya bisa kita lakukan. Di waktu kecil kita mengaji dulu itu, ya, di kampung sebagai wujud bakti awal kita. Karena dulu di kampung Bapak Ibu itu tidak ada yang namanya listrik, ya. Kemudian waktu itu juga tidak ada LED, apalagi keran air, ya. Harus mengambil air orang di sumur sebelum kita membaca Al-Quran, mengaji. Sebagai bakti awal kita ambil cergen, kita angkat cergen itu mungkin sekitar 300 meter atau 500 meter dari ambil air di sumur yang sumber mata air. Setiap kita mengaji 2 kali sehari, diangkatkan itu air guru kita. Itu sebagai bukti bahwa kita ini memang berbakti dan kita ikhlas melakukannya. Sehingga alhamdulillah apa yang diajarkan itu bisa berberkah, ya.
Semoga Allah senantiasa merahmati guru kami yang mengajarkan kami mengaji waktu kecil. Insya Allah bisa menjadi ladang pahala baginya setiap kali kami membaca satu huruf. Insya Allah mengalir juga pahalanya setiap satu huruf itu 10 kebaikan. Nah, berbakti kepada guru, apalagi selain guru mengaji, guru secara umum, ya, baik guru pelajaran umum, guru yang lain yang membuat kita bisa menjadi lebih baik. Ya, berbakti kepada siapa lagi? Termasuk kepada keluarga-keluarga kita yang telah berbuat baik kepada kita. Nah, ini bagian daripada bakti hidup di dunia. Lalu bagaimana dengan seharusnya kepada Rob yang menciptakan kita, yang telah banyak memberikan kita kebaikan hidup, kemudahan-kemudahan, dan seterusnya berbagi kenikmatan, maka lebih tinggi lagi bakti kita kepada Allah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat kita berbakti, tidak memberikan manfaat baginya dan juga mudarat, kembali kepada kebaikan untuk diri kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berbakti kepadanya atau tidak, itu tidak ada pengaruh baginya. Dialah tetap yang merajai alam semesta ini, pemilik alam semesta ini. Tidak ada pengaruh. Jadi kembali itu untuk kebaikan diri kita sebagai bentuk kepatuhan kita kepadanya. Allah ingin melihat kita berbakti. Nah, dengan bakti tersebut yaitu berupa berusaha menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang, sebagaimana seorang ibu di dunia ini ketika memerintahkan kepada anaknya itu rajin melaksanakan apa yang diperintahkan ibunya, kemudian apa yang dilarang oleh ibunya dia juga tidak lakukan, pasti ini ibu atau bapak senang kepada anaknya. Lalu bagaimana dengan Allah? Ya, sebagaimana anak yang berbakti kepada ibunya tadi, begitu pun dengan Allah, sangat senang kepada hamba-hambanya yang berbakti kepadanya. Nah, insya Allah Bapak Ibu sekalian, ketika kita berbuat kebaikan di dunia ini, walaupun mungkin akan ada pengorbanan-pengorbanan seperti pengorbanan fisik, waktu, ya, kemudian juga mungkin dana kita, insya Allah tidak akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tempat kita untuk menikmati semua daripada perjuangan di dunia ini di mana? Yaitu di akhirat, di dalam surga yang dibawahnya mengalir sungai-sungai. Masya Allah. Nah, mudah-mudahan kita semua ini termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kemudahan untuk senantiasa bertakwa kepadanya, agar dengannya insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surga yang kekal di dalamnya sebagai karunia dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadikan kita orang-orang yang senantiasa berbakti kepadanya.